Patrick Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari nama-nama pemain yang dipanggil Kluivert, bagaimana kekuatan timnas saat melawan Australia dan Bahrain nanti kita ulas bersama pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska dan juga pemirsa Kompas TV. Selamat malam. Jadi kalau dari nama-nama, ada nama lama yang sudah pasti kayaknya ya masuk skuad Garuda, tapi ada nama baru, Septian misalnya. Tapi ada juga yang selama ini memperkuat, tapi nggak masuk line up. Ada Asnawi, gimana nih Bung Harpa? Ya, pertama yang mesti kita pahami adalah pemilihan pemain ini adalah hak prerogatif pelatih ya. Jadi semua, mau pemain, mau ketua PSSI, Esko, bahkan presiden sekalipun itu tidak boleh mengintervensi pemilihan pemain dan juga starter nanti siapa yang akan dipasang saat menghadapi Australia. Nah yang kedua, terkait dengan susunan 27 nama yang sudah diumumkan, ini memang kalau kita lihat tidak berbeda jauh ya, tidak sulit untuk diprediksi dan hanya mungkin ada 2 sampai 3 pemain yang bikin kita agak sedikit kaget. Mungkin salah satunya Septian Bagaskara, meskipun dalam beberapa kesempatan buat kita yang sudah menonton Liga 1 itu pasti tahu bagaimana Septian Bagaskara ini sebenarnya seorang striker yang cukup mumpuni, walaupun tidak banyak minute play-nya, tapi setiap dimainkan dia selalu memberikan impact yang luar biasa ya. 7 gol dan 1 assist sudah diciptakan, dan kemudian juga ada beberapa area yang mungkin secara kemampuan, secara ability dia bagus, tapi persaingannya cukup ketat seperti Asnawi dan juga Yaakob Sayur yang sejauh ini tidak ada di 27 nama yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Nah, tapi kan dari nama-nama ini masih harus diseleksi kembali ya Bung Harpa. Artinya siapapun namanya seperti tadi disampaikan ini hak prerogatif. Tapi untuk melihat potensi siapa yang akan disaring kembali oleh Kluivert, kansnya bagaimana Bung Harpa lihat? Masih pasti ada ya, ada beberapa nanti yang akan di drop. Mungkin salah satu, kalau kita lihat misalnya penjaga gawang ini kan ada 3 ya, Martin Paes, kemudian Hernando Ari dan juga Nadio Argawinata. Tapi kan ini sebenarnya provisional aja sementara. Jadi nanti kalau Emil dalam proses besok rencananya di Roma akan dilakukan sumpah di Roma, dan kemudian nanti akan di store nama KFC tanggal 13, dan itu artinya kalau memang nanti Emil itu lancar, kemungkinan antara Nadio dan Hernando akan di drop salah satu. Demikian juga di area depan ada striker yang tentunya ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara yang menurut saya salah satu ini juga akan di drop, dan mungkin ada beberapa area lagi seperti di kiri yang sudah menumpuk di sana. Ada Dan James yang juga dalam proses naturalisasi, kemudian ada Calvin Verdong yang kita tahu sebenarnya selama ini irreplaceable, tidak tergantikan, dan masih ada lagi Sen Patinama, Pratama Arhan yang ini saya pikir salah satu dari mereka juga akan di drop. Jadi masih ada 2 sampai 3 hari lagi nanti untuk terjadi shuffle. Oke, nah tapi kan ada 3 pemain naturalisasi, peluangnya untuk masuk ke sini apa saja yang bisa jadi faktor utama? Apalagi kalau nama-nama sebelumnya sudah ada, nama baru ini kan harus bersaing meyakinkan. Kenapa harus dipilih dimainkan sekarang begitu Bung Harpa? Yang pemain naturalisasi ya? Iya, 3 pemain naturalisasi baru. Dian James, Paulo Pessi dan lain-lain. Saya pikir itu hampir pasti akan dibawa oleh Patrick Kluivert, hanya menunggu proses naturalisasi seperti yang saya sampaikan di awal. Artinya kalau ini semua mulus dan kita berharap mulus sampai tanggal 12 nanti, store nama tanggal 13, 3 nama ini 99,9% asal mereka nggak cedera, mereka pasti dibawa. Dan kita memang sangat perlu di area tersebut ya, seperti saya beberapa kali mention, di bawah Mister Gawang, betul memang ada Martin Paes yang tidak tergantikan, tapi dia sudah mengantongi kartu kuning. Kalau di Australia dia nanti kena kartu kuning, di GBK dia absen. Demikian juga di sisi kiri, Calvin Verdong juga bagus, tapi once dia kena kartu kuning di Australia, dia juga nggak bisa main di Bahrain. Dan satu lagi, João Paulo Pessi, di sana sebenarnya ada Nathan, tapi kita tahu Nathan itu struggling di Swansea dari 28 Agustus, dia tidak pernah main 1 detik pun, sehingga Patrick Kluivert yang kita tahu, kalau kita masih ingat ya di Piala Dunia 2014 di bawah Louis van Gaal, saat itu dia asistennya, tipikal pelatih yang sangat butuh dan menginginkan seorang destroyer, dan kita tidak punya, sehingga itu mengapa João Paulo Pessi sangat dibutuhkan dan diharapkan prosesnya segera rampung. Jadi kalau Paulo Pessi, Dan James, Emil Dero, selama tidak ada cedera yang berarti, itu hampir pasti akan main begitu ya, seperti yang tadi Bung Harpa sampaikan. Nah tapi dengan nama-nama ini, game plan, kalau kita lihat game plan-nya atau pola permainan timnas nanti, bisa digambarkan nggak sih Bung Harpa? Banyak ya orang yang berdebat dan berdiskusi soal seperti apa nanti game plan kita saat menghadapi Australia. Dan kalau saya dari kacamata beberapa pelatih, mantan pelatih, bahkan juga saya sempat berbincang dengan ayahnya Jon Raven.
Ya. itu rata-rata mengatakan kita akan tetap main pragmatis gitu. Bahkan ada satu quotation kalau saya nggak salah, Alex Pastor mengatakan I don't mind using 901, maksudnya parkir bus pun nggak masalah selama nanti kita bisa bawa poin dari Australia gitu loh. Itu yang paling penting. Meskipun yang paling penting ada lagi itu pertandingan menghadapi Bahrain. Tapi again Ya. seperti target dari Patrick Kluivert yang diungkapkan saat dia diperkenalkan di Hotel Mulia tanggal 12 Januari, dia menargetkan 4 poin gitu loh. Jadi kalau kita bisa 1 poin aja dari Australia itu udah satu boosting moral sangat luar biasa. Apakah kita mau menang? Pasti seluruh orang Indonesia pengen menang, tapi kan realistisnya kita bawa 1 poin dari Australia dan mudah-mudahan kita bisa menggebuk Bahrain di GBK 25 Maret. Nah, minimal skuadnya maksimal, persiapannya dulu maksimal di waktu yang sempit ini ya, Bung Harpa. Iya. Terima Betul. kasih ulasannya Bung Haris Pardede, pengamat sepak bola di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.